Sherlyn wanita yang licik. Dia bisa menipu siapapun. Sebenarnya Bibi Karina tidak mengetahui kebenaran tentang dirinya. Itu sebabnya dia mendukungnya. Bibi Karina mengkhawatirkan Sherlyn karena Bibi tidak tahu seberapa lihainya dia. Padahal hari ini peluang kita bagus. Kita bisa menangkap basah dia. Tapi kita membuang kesempatan itu. Aku tidak mengerti. Kita sudah lama mencoba mendapatkan bukti melawan Sherlyn. Kenapa kita tidak berhasil? Semua usaha kita jadi sia-sia. Apa sebenarnya yang Sherlyn rencanakan? Jika dia mencintai orang lain, kenapa dia ingin sekali menikah dengan Risab? Pasti ada alasan di balik itu semua. Karan, aku bisa katakan satu hal. Apa yang ingin dilakukan Sherlyn tidak baik untuk Risab. Dan ini semua bisa berdampak pada keluargamu. Gelang ini tidak cocok untukmu. Aku bicara tentang sesuatu yang penting. Aku bicara tentang mengungkap Sherlyn. Dan kau bicara tentang gelang. Ngomong-ngomong, entah kenapa aku merasa ada orang asing di sini yang sangat cemburu. Siapa yang cemburu? Aku mengatakan yang sebenarnya. Lagi pula, memangnya untuk apa aku cemburu? Karena tidak ada orang spesial dalam hidupmu. Pada siapa kau bisa menghadiahkan gelang ini? Maksudku, tidak ada yang pantas mendapatkannya pada saat ini, benar? Oh, Nona aneh. Aku Karan Lutra, oke? Banyak gadis mengejarku, oke? Dan gadis-gadis yang menyukaiku itu sangat ingin datang ke pelukanku, Prita. Mereka tidak peduli. Apa? Ada apa denganmu? Kau sangat buruk. Aku bicara dengan sangat baik padamu. Aku sedang bicara tentang hadiah khusus untuk orang spesial. Kau malah menyebutku aneh. Dan kau begitu sombong sehingga kau terlalu mementingkan dirimu sendiri. Dasar pembohong. Omong kosong. Kau pikir aku bohong? Sayangku, gadis-gadis itu merasa berada di awan saat aku peluk. Tapi kau tidak seberuntung itu. Aku tidak tertarik dengan omong kosongmu. Hei, tunggu sebentar. Saat jatuh cinta, seseorang bisa memeluk kekasihnya kapanpun dia mau. Apa aku benar? Au! Ini normal, tapi menurutmu itu omong kosong. Benar. Omong-omong, aku yakin kau tidak tahu semua ini. Tidak pernah ada yang pernah mencintaimu. Apa aku benar? Kenapa kau ingin tahu? Aku tahu. Kau ingin mencari tahu apa aku pernah menjalin hubungan dengan orang lain. Apa gunanya aku mencari tahu, Prita? Aku sudah tahu. Kau belum pernah. Bagaimana kau tahu? Bagaimana kau bisa mengatakan dengan pasti? Kan kau sendiri yang memberitahuku. Benarkah? Iya. Kapan aku memberitahumu? Hari itu ketika... Kapan? Lupakan. Aku tidak peduli kehidupan cintamu. Benarkah? Sudah lupakan. Kita lanjutkan saja. Aku tidak peduli berapa banyak pacar yang kau miliki atau berapa banyak perselingkuhan yang kau miliki. Aku tidak peduli. Oke, kau terlalu banyak bicara. Biarkan aku berkonsentrasi. Fokus kita itu untuk Sherlyn. Aku harus menangkapnya saat beraksi, oke? Beri aku waktu untuk berpikir. Kau itu terlalu banyak bicara. Aku jadi tidak bisa berpikir. Apanya yang lucu? Kau mengatakan bahwa kau sedang berpikir. Itu yang membuatku tertawa. Terus berpikir. Tidak, kau yang berpikir. Itu Bu, telepon sudah sendiri. bergiring lama. Kenapa tidak kau angkat? Baiklah, biar aku yang angkat. Pasti kau tidak akan menjawab. Ya, cepat. Halo? Halo? Ya, halo. Aku Raki Lutra. Iya? Aku ibunya Karan. Boleh aku bicara dengan Nyonya Sarla? Iya, masalahnya Sarla sedang tidak sehat. Tekanan darahnya turun, dia sedang beristirahat. Kalau perlu sesuatu yang penting, katakan saja. Nanti aku beritahu. Aku ini orang yang cerdas, bertanggung jawab, dan berpengetahuan. Dan bicara saja denganku ya, tidak apa-apa. Baiklah. Jadi Nyonya Sarla sakit saat dia kesini untuk membicarakan pernikahan anak-anaknya. Dia jadi kesal tiba-tiba. Dan kupikir tekanan darahnya pasti turun. Saat dia bicara padaku, makanya dia segera pergi dan tanpa menyelesaikan apa yang akan dia katakan. Oh, jadi begitu ya? Ini tentang proposal pernikahan ya? Iya, benar. Aku sedang bicara itu. Dengar. Tolong beritahu Nyonya Sarla bahwa aku menyetujui hubungan anak-anak kita. Aku senang sekali bahwa hubungan yang dibagikan keluarga kami akan menjadi kuat dan kita akan jadi kerabat. Benarkah? Itu bagus sekali. Aku serius. Kau menyetujui hubungan mereka.
Aku tidak percaya. Aku tidak bisa menahan kegembiraanku. Kau tahu, aku orang pertama yang menyarankan agar keduanya menikah. Oh, jadi begitu. Kau yang menyarankan itu? Iya. Bagus kau melakukannya. Ya, selamat yang paling tulus. Selamat untuk keluargamu. Dan aku bahkan harus memberi selamat pada dirimu sendiri. Saat Sarla bangun, aku akan memberitahunya. Dia akan menelponmu kembali, oke? Iya, baiklah. Salam. Ya, salam. Ini luar biasa. Aku senang sekali. Pernikahan akan ditetapkan karena sekarang akan ada banyak pernikahan yang dibuat dalam rentang waktu yang singkat. Aksai dan Kritika, Rishabh dan Sherlyn, dan sekarang Samir dan Sristi. Ini bagus sekali dan akan lebih baik kalau Karan dan Prita saling menyukai juga. Ya Tuhan, apa yang aku inginkan ini? Karan dan Prita. Kenapa? Apa kau takut? Kau gugup? Apa kau tidak sadar? Apa kau tidak dengar apa yang ibu katakan? Aku terkejut dan kau tidak ingin aku bereaksi. Ini semua salahmu. Kau pantas mendapatkannya. Katakan sesuatu padaku. Apa yang sudah kau katakan pada Bibi Raki yang membuat dia berpikir kalau kita berhubungan? Jelaskan semuanya, jangan sampai aku marah kepadamu. Apa aku tidak dengar dia bilang, lanjutkan hubungan kalian? Aku tak pernah bisa mengatakan apapun yang membuatnya merasa kita saling menyukai. Bagaimana aku bisa punya hubungan denganmu? Kau pasti bicara omong kosong padanya. Aku tidak mau tahu. Hei pendek! Kau tahu, aku bisa memenangkan hati pria manapun yang kuinginkan. Kau bahkan bukan pilihan terakhirku. Kau terus menabrakku. Aku bahkan tidak tertarik untuk melihat wajahmu. Sama sekali tidak. Terima kasih Tuhan, aku selamat. Kau tidak tertarik padaku. Siapa yang menyebarkan rumor ini? Aku yakin seseorang salah paham tentang hubungan kita. Bagaimana dan kapan itu terjadi? Sebenarnya, ibuku dan ibumu saling mengobrol. Itu saja. Bagaimana kau bisa tahu? Karan. Maksudku, Karan memberitahuku tentang itu. Pokoknya, lupakan semuanya. Tidak peduli siapa yang bertanggung jawab atas kekacauan ini, kita harus keluar dari situasi ini. Ayo, kita fokus untuk itu. Iya, Sristi. Kita harus temukan solusi untuk ini. Iya. Aku bahkan tidak bisa berpikir untuk menikah denganmu. Dan aku lebih suka memilih menjadi pertapa, bahkan bunuh diri lebih baik. Aku tidak akan pernah bisa menikah denganmu. Tidak pernah. Aku sangat ketakutan memikirkan hal itu. Kau bukan tipeku. Memangnya apa salahku? Cepat jelaskan. Pertama, kau terus mengoceh. Kedua, kau terlalu tinggi untuk seleraku. Kau terlalu tinggi. Kau terlalu tinggi. Tidak ada yang salah dengan tinggi. Orang tinggi juga punya hati. Kau terus berdebat sepanjang waktu. Aku tidak menyukainya. Oh, halo, permisi. Telah dibuktikan secara ilmiah bahwa hanya orang cerdas yang dapat berdebat dengan baik. Kau itu payah. Kau tidak bisa melakukan percakapan yang bermakna dan juga bermutu. Ini yang aku tidak suka. Kau memberiku sikap. Sudah jelas aku ini pintar dan kuat. Selain itu aku punya sikap. Aku sempurna dalam segala hal. Aku yang terbaik. Tunggu. Hentikan saja ini. Katakan padaku jika kau mencintaiku. Apa? Tidak, sejujurnya aku juga tidak mencintaimu. Ketika kita tidak saling mencintai, kenapa kita membahas ini? Kenapa kita mencoba mencari pembenaran? Kenapa kita menyanyikan pujian untuk diri kita sendiri? Kenapa kita malah bertengkar? Orang-orang ingin menikahkan kita di luar keinginan kita. Kau tahu itu? Daripada memperdebatkannya, kita harus fokus untuk membuat mereka berubah pikiran. Iya kau benar. Terima kasih. Kaprita. Kita temui Kaprita. Aku yakin sekali kalau dia punya solusinya. Karena dia pandai memutuskan hubungan dengan mereka yang tidak penting. Ayo kita pergi ke Prita. Iya, dia masih di sini. Ayo. Apa-apaan ini? Kau mau apa? Tadi kau memintaku untuk berpikir. Jadi aku berpikir untuk bawa kau ke Hotel Bintang 5 makan es krim. Ayo. Tidak. Aku tidak ingin es krim. Tapi aku ingin membelikanmu. Apa? Iya. Kenapa kau bersikeras? Karena aku mau. Apa? Iya. Kau tidak bisa memaksaku untuk melakukan apapun. Siapa kau? Iya, aku bisa. Kau memiliki dua pilihan. Es krim dan kulfi. Kau putuskan. Ayo pergi. Apa? Tunggu. Tadi aku memintamu untuk memikirkan Sherlyn. Bukannya malah memikirkan aku. Bagaimana bisa aku tidak memikirkanmu, Prita? Aku terus memikirkanmu sepanjang hari. Apa kau sudah kehilangan akal? Sherlyn sedang duduk di dalam. Dia terlihat bugar dan baik-baik saja. Tapi dia bertindak seolah dia perlu dirawat di rumah sakit. Dan dia berpura-pura. Jika kita meninggalkannya sendirian, bisa saja kan dia melakukan langkah selanjutnya. Apa yang akan kita lakukan? Kita tidak bisa meninggalkannya sendirian. Ayo cepat. Prita, diam dulu. Kau terlalu banyak bicara. Bagaimana menurutmu? Apa kau pikir aku bodoh sepertimu? Apa kau pikir kalau aku tidak pintar?
Sekarang dengarkan aku. Aku akan memberitahumu apa rencanaku. Ini rencana yang luar biasa. Sherlyn ada di sini. Dan apa yang akan dia lakukan selanjutnya? Dia akan mencoba untuk mengesankan anggota keluargaku. Benar kan? Biarkan dia melakukan itu. Selama dia ada di sini, kita akan menjalankan rencana. Dan itu pasti akan membingungkan. Bagaimana? Apa yang akan kita lakukan? Lalu apa rencanamu? Beritahu aku. Oh, sudahlah, aku pergi. Oke. Aku akan memberitahumu. Selama Sherlyn ada di tempat ini, kita akan mengunjungi rumahnya. Kita akan menggeledah isi rumahnya. Sherlyn dan pacarnya berbagi ikatan yang kuat, benar kan? Kita akan mendapatkan beberapa bukti di rumahnya itu. Kita mungkin menemukan gambar ataupun hadiah. Kau mengerti maksudku? Aku tahu, tapi kau ingin kita menyelinap ke rumahnya untuk mencari bukti itu yang kau mau? Ini kesempatan yang bagus. Dan malam ini, kita akan menggeledah rumahnya. Apa? Apa yang kau katakan? Kau ingin kita menyelinap ke rumah Sherlyn seperti pencuri? Tepat sekali. Tunggu sebentar. Kenapa kau bereaksi seolah-olah kita akan melakukan kejahatan? Maksudku Sherlyn itu salah. Kita hanya ingin mengeksposnya, benar? Benar. Tapi bagaimana jika ada orang melihat kita? Kita akan ditangkap. Tidak ada. Karena Sherlyn ada di sini dan ibunya ada di kota. Jadi, kita akan pergi ke rumah Sherlyn dan mencari buktinya. Gambar, kolase, ataupun hadiah, apapun. Ya, begitu kita menemukan bukti di rumahnya, kita bisa membatalkan Risab dan Sherlyn. Aku hanya berharap itu terjadi. Kau tidak tahu betapa bersalahnya perasaanku sekarang ini, Karan. Risab akan menikah dengan Sherlyn karena aku. Aku meyakinkan dia untuk menikah dengan Sherlyn. Aku harap dia menemukan kebenaran tentang Sherlyn. Kemudian mereka mengakhiri pertunangannya. Aku akan merasa nyaman. Dengan begitu, aku juga akan bahagia. Karen, terima kasih ya. Sudah bertemu Kak Prita? Di mana Kak Prita ya? Dari tadi kita tidak menemukannya. Kau sudah mencarinya dengan benar? Kau pikir aku punya penglihatan yang lemah? Aku sudah mencarinya kemana-mana tapi tidak ketemu juga. Aku tidak tahu di mana dia. Apa yang sedang dia rencanakan? Mau kemana dia menyelinap diam-diam? Apa yang sedang dilakukan? Mau kemana dia? Siapa yang peduli? Biarkan dia melakukan apa yang dia inginkan. Kau temukan Prita. Kalau dia bisa meracuni makanan, dia bisa melakukan sesuatu untuk Kak Prita agar dia mendapatkan masalah. Tidak. Ini sangat penting untuk mengetahui kemana Sherlyn perginya. Jangan berani-berani menyentuhku. Aku tidak menyentuhmu. Oh, benarkah? Sekarang kau sudah berbohong. Kau baru saja menyentuhku. Aku sedang mencoba menghentikanmu. Begitu ya? Apa itu caramu mencoba menghentikan seseorang? Aku tidak sengaja menyentuhmu saat mencoba menghentikanmu. Aku minta maaf. Tapi ingat satu hal. Jika kita tidak menghilangkan prasangka orang lain tentang hubungan kita, dan dengan terpaksa kita harus menikah. Dan setelah itu, aku akan menyentuhmu. Apa kau suka? Jangan sampai aku memotong tanganmu. Oke, aku suka tanganku dan aku tidak ingin menyentuhmu. Jadi, kita tidak akan mengikuti Sherlyn. Lebih penting untuk menemukan solusi untuk masalah kita sekarang. Setidaknya begitu bagiku. Penting juga buatku. Oh, tidak. Pintunya terkunci. Benarkah? Berikan aku kuncinya. Aku tidak punya kuncinya. Payah sekali. Itu maksudku, kita tidak punya kunci. Ini bukan rumah kita. Sherlyn tidak bodoh membiarkan rumahnya tidak terkunci. Apa aku benar? Kita harus melakukan sesuatu yang lain. Kita dobrak pintunya. Lalu kita akan bisa masuk. Apa kau marah? Kita tidak akan membuat keributan. Bagaimana jika orang mendengar kita dan mencari kita? Kau harus menggunakan akalmu. Apa Ada yang bisa jepit kita rambut. lakukan? Aduh. Apa? Kita akan menggunakan alat ini untuk masuk ke dalam. Aku sering melihat aktor melakukan ini. Oh iya, aku baru ingat film Shah Rukh Khan. Halo Prita, tolong diam dulu. Peran aku protagonis sekarang. Tunggu dan lihat, aku akan buka kunci dalam 2 menit. Ayo cepat, berapa lama lagi yang kau butuhkan untuk membukanya? Shah Rukh Khan langsung membuka kunci dan itu juga gembok. Kau bahkan tidak bisa membuka kunci kecil ini. Oke, kenapa kau tidak coba? Kita lihat apa kau bisa membukanya atau tidak. Sepertinya kau ahli dalam hal ini. Ayo coba. Aku pasti lebih pintar darimu. Tunggu, lihat saja. Kau masukkan jepit rambutnya terbalik.
Apa yang terjadi? Sarukan membukanya dalam 2 menit. Dan itu adalah gembok. Itu kunci yang sangat kecil. Ya, Shah Rukh Khan yang membukanya, bukan Kareena Kapoor. Maksudku, aku hanya seorang gadis. Aku tidak bisa melakukannya. Oh, seorang gadis ya? Bahkan Ratu Jansi adalah seorang gadis. Dan kau bahkan tidak bisa buka kunci. Tidak berguna. Kau... Lupakan saja. Kau kenapa? Ide ini tidak berhasil. Munculkan ide baru. Buka kunci ini. Lakukan sesuatu. Ayo. Aku mohon. Kau bilang tolong. Hah? Bukankah kau baru saja membandingkan dirimu dengan Ratu Jansi? Sekarang kau memintaku. Sangat cerdas. Apa kau di sini untuk berkelahi dengan aku dan membuatku marah atau masuk? Ini baru permulaan. Masih banyak yang harus aku debatkan denganmu. Mulai sekarang menjauhlah dariku. Jangan mendekatiku, kau mengerti? Au. Aku bilang jangan berisik. Kau kenapa? Aku menemukan kuncinya. Kau hebat. Pelukan tadi tidak berarti apa-apa. Kau mengerti kan? Apa maksudmu dengan pelukan tadi? Aku tidak punya waktu untuk menjelaskan. Biar aku buka. Ayo buka. Halo sayang, kau baik-baik saja? Maksudku, kuharap tidak ada yang melihatmu pergi. Iya sayang, ada sedikit masalah karena aku hampir saja ketahuan. Karena Prita dan Karan mengikutiku. Ya Tuhan, aku selalu ragu tentang Karan. Dia tidak mempercayaiku sama sekali. Dan ngomong-ngomong, Karan dan aku bertemu sekali lagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kau lolos kali ini. Mereka mempercayai ceritamu. Tapi kita harus hati-hati. Prita itu cukup licik. Dia mungkin menganggapnya sebagai kebetulan kali ini. Tapi lain kali mereka bisa melihatmu di dekatku. Mereka lama-lama akan tahu kalau kita sekarang berselingkuh. Kau mengerti? Sherlyn, kenapa kau merasa sangat takut? Hah? Selama aku bersamamu, kau tidak perlu takut. Lagi pula mereka tidak tahu bahwa ada hubungan di antara kita berdua. Mereka bahkan tidak bisa membayangkan bahwa kita sedang menjalin hubungan. Mereka tidak tahu bahwa ikatan di antara kita sangatlah kuat. Aku mencintaimu, sayang. Aku pun mencintaimu, sayang. Bukankah menurutmu kita harus merayakan kemenangan kita? Oh, tentu saja. Kenapa tidak? Kita pasti merayakannya. Aku menunggumu. Aku ingin kau berhenti berpura-pura jadi wanita yang berbudaya dan datang padaku. Kau di mana? Aku di kamarmu. Aku di tempat tidur. Apa kau tidak ingin merayakannya? Aku senang bertemu denganmu. Sampai nanti aku mencintaimu. Nenek, aku pulang dulu. Ini sudah malam. Iya, kau benar. Boleh aku pergi? Sebaiknya jangan. Ini sudah malam. Kau tinggal di sini. Ada kamar tamu. Ini rumahmu juga. Ini sudah malam. Aku tidak mengizinkanmu pulang. Aku harus pulang, Nek. Aku mohon. Jangan. Desap. Karina, sini sebentar. Apa yang terjadi, Bu? Dia tidak mematuhiku. Ini sudah malam, dia mau pulang juga. Aku tahu Nenek khawatir. Aku akan selamat sampai di rumah, Nek. Jangan khawatir, kota kami sangat aman untuk perempuan. Lagi pula, aku terbiasa tidur di tempat tidurku. Aku merasa nyaman. Aku mengerti, Sherlyn. Kamar tamu kami juga nyaman. Aku tahu kau sulit tidur di tempat yang baru. Benar sekali. Baiklah kalau itu maumu. Risap, antar dia pulang. Oh tidak, Prithvi menungguku di rumahku. Risap tidak bisa ikut ke sana. Oh jangan. Baiklah. Nenek, supir akan mengantarku. Bagaimana gadis ini bisa sepayah itu? Dia mendapat kesempatan bagus
untuk menghabiskan waktu bersama Risap. Mereka bisa bicara terus terang satu sama lain. Mereka akan lebih mengenal satu sama lain. Tapi gadis payah ini menolak. Aku tidak memahaminya. Risap, dia tidak bisa memberitahumu, tapi dia tidak ingin mengganggumu. Seperti kata ibu, aku setuju. Kau harus mengantarnya pulang. Kau harus memberiku alasan yang masuk akal kenapa aku tidak boleh ikut. Kau harus bisa meyakinkan mereka untuk membiarkanmu pergi sendiri. Tidak. Aku tidak ingin mengganggumu, hanya itu saja. Itu satu-satunya alasan atau ada hal lain? Sebenarnya... Aku tidak masalah mengantarmu pulang, tapi jika kau pergi sendiri, semua orang di sini akan merasa khawatir. Jadi sementara kau memutuskan, aku akan menunggumu di gerbang sana. Tidak ada cara untuk menghentikan Risap ikut denganku. Aku harus pulang bersamanya. Tapi aku tidak akan menyuruhnya masuk. Selamat malam, Sherlyn. Kenapa Sherlyn menatapku seperti itu? Sepertinya dia kesal sekali padaku. Ya, gadis-gadis modern memang sangat tidak terduga. Bibi Raki ada di kamarnya. Ayo kita bicara dengannya. Kau... Minggir. Hei. Aku tidak ingin menikah dengan Sristi. Dia adalah gadis yang licik. Dia selalu berusaha menjadi terlalu pintar. Halo, maaf ya. Aku tidak licik. Aku cerdas. Jika aku pintar, itu poin plusku. Aku tidak bodoh sepertimu. Aku sudah buktikan kalau kau memang payah. Bibi, aku mengatakan yang sebenarnya. Ibu tidak mengusulkan agar Samir dan aku menikah. Ada kesalahpahaman besar. Tolong mengertilah, Bi. Tolong. Dan juga, tidak ada cinta di antara kami berdua. Kenapa Bibi Raki diam saja? Bagaimana kalau kita bangunkan? Nyenyak sekali tidurnya. Kita tidak boleh mengganggunya. Ayo pergi. Di mana saklar lampunya? Shh, pelankan suaramu. Kalau ada orang di rumah mereka dengar. Tapi kita harus nyalakan lampu. Kita tidak bisa lihat apa-apa. Tidak usah. Kita akan gunakan cahaya ponsel. Ini akan membantu. Oh iya, itu ide yang bagus. Apa kau sudah sarapan almond hari ini? Kau ternyata cukup cerdas. Kau harus pintar dengan tidak ketahuan. Aku minta kau jangan ketahuan. Aku tidak akan menyelamatkanmu, oke? Ayo. 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 Ya Tuhan. Apa kau tidak lihat-lihat kalau sedang berjalan? Apa kau tidak bisa mencari tempat lain? Aku harus kemana? Ayo minggir. Biar aku periksa. Hari itu dan momen itu menjadi kenangan indah bagi kami. Iya kan, Sherlyn? Kapan Sherlyn akan tiba di sini? Semua drama dan petualangan di Carver Chout ini membuatku lelah. Terima kasih, Risa. Selamat malam. Selamat malam. Aku menolak dia ikut denganku ke rumah Lutra. Selain itu, aku cukup sering pergi ke rumahnya. Aku harus mengundangnya masuk. Atau dia mungkin merasa aneh. Tapi aku yakin
Dia tidak akan masuk karena sudah sangat larut. Risab, apa kau tidak mau masuk dulu? Dia pasti akan merasa tersinggung kalau aku menolaknya. Lagi pula dia menjalankan puasa untukku sepanjang hari. Dia menunjukkan banyak perhatian padaku. Aku harus menerima undangannya demi formalitas. Ya Tuhan, apa yang kulakukan? Kau sudah mengundangku ke rumahmu untuk pertama kali. Terima kasih telah memberiku rasa hormat ini. Bukannya aku tidak mau masuk, tapi ini sudah malam. Rasanya tidak pantas kalau aku masuk ke dalam. Nanti orang akan berpikir macam-macam. Aku harap kau mengerti. Syukurlah dia tidak mau. Tidak apa-apa, Risab. Kau menjelaskannya padaku dengan sangat baik, sehingga aku mengerti. Lain waktu saja ya. Tentu. Dan terima kasih kau tidak tersinggung. Tidak sama sekali. Terima telepon. Bibi Karina menelpon. Ya Tuhan, sekarang dia ingin tahu apa aku sudah sampai di rumah atau belum. Halo? Sherlyn, apa kau sudah sampai di rumah? Iya sudah. Sekarang dengarkan. Ini adalah kesempatan pertamamu untuk menghabiskan waktu berdua dengan Risab. Kau jauh dari keramaian dan anggota keluarga. Kalian berdua harus melakukan percakapan yang panjang. Kenali kesukaan dan ketidaksukaan masing-masing. Bersikaplah tegas dan buat dia terkesan. Lebih baik singkirkan hambatan dan hubungan baru. Aku ingin kau mengundangnya untuk minum kopi. Cobalah untuk lebih. Maksudku, cobalah untuk lebih dekat dengan Risab. Kau tahu maksudku kan? Maaf, aku permisi. Ini sudah malam. Baiklah. Hei, jangan biarkan dia pergi. Kemana dia pergi? Ini Bibi Karina. Bibi, aku mencoba menghentikannya, tapi dia ingin pulang. Ini hari yang sangat panjang. Dia pasti lelah, Bi. Gadis payah. Berikan teleponnya pada Risab. Biarkan aku bicara dengannya. Bibi Karina ingin bicara. Iya, Bibi Karina. Karen, lihat ini. Aku menemukan album foto. Ini pasti milik Sherlyn. Foto pacarnya mungkin ada di dalamnya. Ayo. Ya, ayo kita periksa. Ayo, tunjukkan padaku. Ini kan semua foto-foto pertunangan Risab dan Sherlyn. Aku merasa lebih buruk setelah melihat ini. Ini terjadi karena aku. Sekarang aku tahu bahwa kau telah menyebabkan masalah ini. Kau benar-benar payah. Dengar, kita periksa kamar tidur. Ayo. Tunggu dulu. Apa? Kembalikan foto albumnya, nanti kita ketahuan. Apa ini rumahmu? Ayo cepat. Akan kulakukan satu hal. Aku akan mandi sebelum Sherlyn datang. Tunggu sebentar. Apa? Matikan senternya. Kalau ada orang di dalam kita ketahuan. Tapi kita tidak bisa melihat apapun. Pasti ada kaos cadanganku di lemari ini. Suara apa tadi? Katamu di sini tidak ada orang di rumah. Pasti ada orang di sini. Aku dengar ada pintu yang tertutup. Diamlah. Tidak sepatah kata pun, Risab. Aku tidak ingin mendengar apapun. Ini perilaku buruk. Ini sudah malam, Bi. Tidak pantas bertamu ke rumah orang. Aku harap Bibi mengerti. Dia itu tunanganmu, Risab. Maksudku, ayolah. Kau telah pergi ke tempatnya. Untuk pertama kalinya dia mengundangmu. Dia tidak akan mengatakan apa-apa jika kau tidak masuk. Tapi dia akan merasa tidak enak. Maksudku, tidak bisakah kau melakukan ini demi kebahagiaannya? Kenapa kau bertingkah seperti anak kecil? Kau seorang pria dewasa. Ada etika tertentu yang harus diikuti. Dan aku hanya menyuruhmu masuk untuk minum kopi. Apa masalahnya? Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk minum kopi? Aku hanya minta bantuan. Sekarang tolong lakukan itu untuk. Baiklah, Bibi. Karena Bibi meminta akan kulakukan. Tapi tolong, cuma sekali ini saja. Bagus. Kalau begitu, selamat menikmati. Karena Bibi yang meminta, aku tidak bisa menolaknya.
ponselmu. Nah, kita masuk. Risab. Aku tahu ini sudah larut malam dan kau tidak ingin masuk ke dalam. Selain itu, rumahmu jauh. Aku juga tahu Bibi Karina memaksamu masuk ke dalam rumah bersamaku. Risab, kita akan menikah. Kita akan menjadi pasangan. Kita harus terus terang satu sama lain. Kita harus menghargai perasaan kita. Jadi tidak apa-apa. Kau pulang saja, aku tidak akan tersinggung. Dan ya, tentang Bibi Karina biar aku memberitahunya bahwa kami mengobrol sebentar, setelah itu kau pergi. Itu akan aku beritahu padanya. Tolonglah, jangan berbohong padanya. Jika dia menanyakan sesuatu padamu, alihkan saja pembicaraanmu padanya. Baik. Selamat malam. Selamat malam. Aku butuh air. Apa yang kau katakan? Apa harus dibangunkan? Iya, bangunkan dia. Kita ada berita bagus yang harus dibagikan. Sebentar lagi Prita akan menikah dengan keluarga kaya. Dia gugup saat dia datang ke sana. Sarlah bangun. Berapa lama lagi kau akan tidur? Kami sangat senang. Kami tidak sabar berbagi kabar baik denganmu. Tapi tidurmu nyenyak sekali. Sudah, minggir sana. Kau ini membangunkannya atau menyanyikan lagu pengantar tidur. Begitu saja tidak becus. Sini aku tunjukkan. Sarlah, bangun. Ada pencuri masuk ke rumah. Mana pencurinya? Tenang, tidak ada. Ini, makanlah. Ini bukan caranya, Bu. Kenapa Ibu harus berteriak begitu? Jantungku masih berdetak. Aku pasti akan menderita serangan jantung karena Itu Ibu. tidak akan terjadi. Aku punya kabar baik untuk dibagikan padamu. Ini makan dulu manisannya. Tidak, aku tidak ingin manisan. Beritahu aku apa kabar baiknya. Pernikahan sudah ditetapkan. Pernikahan siapa? Karan dan Prita. Siapa yang memberitahu Ibu? Raki tadi menelpon. Dia bilang dia menyetujui hubungan mereka. Apa kau tidak bahagia? Ini kabar baik bukan? Tapi aku tidak bicara dengan Nyonya Raki tentang mereka. Nyatanya Prita menghentikanku saat aku ingin bicara. Setelah itu aku mengubah topik dan segera keluar dari sana. Janki, Raki bilang apa di telepon tadi? Pernikahan siapa yang dia bicarakan? Ibu, dia tidak menyebut nama siapapun. Dia hanya mengatakan kalau dia menyetujui hubungan itu. Dan dia memintaku untuk memberitahu Sarlah. Aku tidak tahu apa dia mengerti dengan apa yang aku katakan. Aku bahkan tidak menyebut nama siapapun di sana. Hubungan siapa yang membuatnya senang? Karena aku tidak membicarakan siapapun. Aku tidak mengerti apa yang dia... Ini sangat aneh. Kenapa semua lampu di kamar tidur menyala? Kenapa harus peduli kalau lampu menyala atau mati, Prita? Memangnya kau itu petugas listrik, hah? Jangan memikirkan hal-hal yang tidak penting seperti ini, hah? Baiklah. Kau harus fokus. Kita butuh bukti, oke? Bagus. Kau cari di sana dan aku kesini. Wow, Sherlyn sampai di sini begitu cepat. Sepertinya dia sangat ingin bertemu denganku. Itu luar biasa. Kupikir aku harus panggil Sherlyn ke sini. Ini akan sangat menyenangkan di kamar kecil. Iya, Sher. Tidak. Tidak secepat itu. Aku dapat kesempatan bagus untuk bermain petak umpet dengannya. Ini tidak akan menyenangkan kecuali aku tidak pernah membuatnya kesal. Sampai dia memanggilku. Aku takkan keluar karena aku senang mengganggunya. Wow, keharuman parfum ini akan membuat Sherlyn menjadi ganas. Dia akan menjadi liar. Kau jangan tertekan seperti itu. Bagaimana aku tidak merasa tertekan, Karan? Kita punya kesempatan emas untuk menggeledah kamar Sherlyn. Tapi kita belum menemukan apapun. Kita kehabisan waktu, sedangkan kita tahu segalanya tentang Sherlyn. Tapi kita tidak bisa membuktikannya. Aku tidak bisa menerima kekalahan ini.
Apalagi sampai sejauh ini kita sudah berusaha. Jangan khawatir. Ya Tuhan, kenapa pintu utama terbuka? Mungkin Prithvi masuk melalui pintu utama. Dia biasanya masuk lewat pintu belakang. Lupakan. Aku harus pikirkan cara untuk menyingkirkan Risa. Apa yang terjadi? Pintunya tidak terkunci. Apa ibumu di dalam? Tidak. Kau bilang bahwa ibumu berada di luar kota. Tidak. Aku tidak tahu. Kau gugup sepertinya. Kau menyembunyikan sesuatu dariku. Sebenarnya aku hanya butuh air. Baik, aku ambilkan air. Kita tidak menemukan apapun, bahkan tidak ada bukti sekecil apapun tentang Sherlyn. Ini nasib buruk untuk kita. Kita sudah mencari kemana-mana, tapi tidak menemukan apapun. Tunggu dulu. Bagaimana jika Ibu Sherlyn telah kembali ke rumah? Oh tidak, lampu kamar tidur menyala. Artinya Prithvi ada di sana. Kalau dia keluar dengan mendengarkan suara itu, aku akan mendapat masalah. Tidak, aku harus masuk ke dalam dan menghentikannya. Sherlyn, aku butuh air. Iya. Aku harap Risab dan Sherlyn menghabiskan waktu romantis bersama malam ini. Sherlyn tidak mungkin. Terkadang perilakunya sangat mengesalkan. Alih-alih meminta Risab untuk mundur, dia memberiku alasan kenapa Risab tidak boleh mundur. Gadis payah. Aku memberitahumu gadis ini. Aku harus memberitahu Sherlyn bahwa Risab suka kacang mete asin dengan kopinya juga. Itu akan membantu. Biarkan aku. Tidak, aku tidak akan menelponnya. Aku kirim pesan saja. Ide yang bagus. Risab, duduklah. Buat dirimu nyaman. Aku tidak tahu tiba-tiba begini. Ini airnya. Sesuatu tersangkut di tenggorokanku. Aku merasa lebih baik sekarang. Ini sudah malam, sebaiknya aku pergi. Selamat malam. Sherlyn? Iya. Apa yang terjadi? Kau terlihat tegang. Tidak, Risab. Aku baik-baik saja. Aku rasa tidak begitu. Kau terlihat cukup stres. Kau yakin baik-baik saja? Tidak, Risab. Semuanya baik-baik saja. Ini cukup aneh, Sherlyn. Cuacanya menyenangkan dan AC-mu berfungsi dengan baik. Tapi keringat berkumpul di dahimu. Apa masalahnya? Tidak, Risab. Aku baik-baik saja. Sherlyn, santai. Kau bisa memberitahuku jika ada sesuatu yang mengganggumu. Ada masalah apa? Tidak apa-apa, Risab. Sungguh aku tidak apa-apa. Oke, aku percaya padamu. Aku akan pergi sekarang. Baiklah. Selamat malam. Bagaimana bisa itu Ibu Sherlyn? Sherlyn memberitahuku bahwa ibunya telah pergi dari Mumbai. Dan seandainya dia itu ibunya Sherlyn, dia akan memanggil namanya. Tapi aku tidak mendengar hal semacam itu. Bahkan, pintu utama terkunci. Itu berarti Sherlyn, aku tidak boleh buang waktu lagi. Aku sudah lama menunggu. Aku sudah tidak sabar lagi. Sayang, mari kita rayakan. Aku datang. Kupikir Sherlyn telah kembali ke rumah.
Kita belum menemukan bukti apapun dan dia bisa memergoki kita. Tolong diam dulu Prita, jangan panik. Nanti orang Bagaimana mendengar. aku tidak panik? Dia akan datang ke sini kapan saja. Lalu dia akan menangkap basah kita. Kita akan segera ketahuan. Ayo cepat. Tolong diam dulu sebentar, nanti orang lain mendengar suara kita. Bagaimana? Ya Tuhan, kita dalam masalah dan kau ingin aku tetap tenang. Bagaimana aku bisa tenang? Kau tahu, terakhir kali aku bahkan tidak melakukan apa-apa, namun dia bisa menangkap ibuku. Dan hari ini aku diam-diam menerobos masuk ke rumahnya. Dia tidak akan mengampuniku. Sekarang aku jadi Prita, takut. tenanglah. Diam. Dengarkan aku. Berhenti bicara, beri aku waktu untuk memikirkan caranya. Kalau begitu ayo kita sembunyi. Ayo. Tunggu dulu. Jika Sherlyn ada di sini, kenapa dia tidak memanggil namaku? Biar aku periksa. Ada suara. Itu artinya pacar Sherlyn ada di sini. Itu artinya dia bersembunyi di sini. Dia bersembunyi di kamar mandi. Dia tahu kita ada di sini, jadi dia bersembunyi dari kita. Aku akan memberinya pelajaran sekarang. Prita, tunggu dulu, tunggu. Jangan berisik. Diamlah. Kenapa? Sherlyn sayang. Apa itu kau? Kau dengar suara itu? Ada yang memanggilmu. Tidak, Risam. Aku tidak mendengar apapun.